Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifka Anisha Nur Fitriana, mahasiswa pendidikan kimia semester 6B. Di sini saya akan memperlihatkan video pembelajaran sistem periodik unsur mengenai sifat jari-jari atom. Bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Muhammad Rafli Mulyadi, apakah hadir? Hadir. Alhamdulillah ya, berarti semuanya sudah hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran, apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar mengenai apa? Tidak. Tidak. Nah, sebelumnya kita akan mereview terlebih dahulu materi yang pertemuan sebelumnya. Nah, sebelumnya ada yang bisa menuliskan konfigurasi elektron dari unsur Na dan berilium? Ada. Coba tuliskan, Rafli. Ya, terima kasih Rafli. Nah, di sini sudah ada konfigurasi elektron dari unsur natrium dan juga berilium. Nah, untuk unsur natrium, elektron valensinya berapa? 1. Ya, tuh, elektron valensinya 1, dan untuk berilium 2. 2. Oke. Nah, dari konfigurasi elektron dan elektron valensi itu ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas pada kali ini. Oke, lanjut. Di sini ada yang pernah pergi ke minimarket? Pernah. Nah, kalian lihat kan produk-produk yang dijual di sana biasanya disusun berdasarkan apa? Berdasarkan jenisnya. Ya, biasanya kalau kita masuk ke minimarket nih, kita mau nyari sabun, berarti kita harus datang ke tempat biasanya sabun-sabun dijajarkan. Ada juga kalau kita mau beli mie, kita langsung datang ke tempat mie gitu ya, dijajarkan. Nah, di dalam minimarket itu produk-produk yang dijualnya biasanya berdasarkan jenis dan sifatnya. Kayak tadi ya, misalkan sabun atau yang untuk bayi ada popok-popok di sana. Itu. Nah, sama halnya dengan tabel periodik unsur. Nah, unsur-unsur yang ada di dalam tabel periodik unsur juga disusun berdasarkan sifat-sifatnya. Nah, untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur dalam tabel periodik unsur ini disusun, kita akan bahas nih satu persatu sifatnya. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai jari-jari atom ya. Jari-jari atom. Sebelumnya, di sini sudah duduk secara berkelompok? Sudah, Bu. Sudah, bagus. Nah, selanjutnya silahkan kalian untuk membawa LKS dan juga sumber yang telah Ibu sediakan di depan. Silahkan. Semuanya sudah mendapatkan LKS-nya? Sudah, Bu. Ya, bagus. Nah, sekarang di dalam LKS itu ada suatu wacana. Nah, kalian boleh baca-baca terlebih dahulu, lalu nanti sebutkan permasalahan yang ada di dalam wacana itu. Ada 2 permasalahan. Silakan, waktunya 5 menit. Sudah dibaca semuanya wacananya? Sudah, Bu. Coba sebutkan 2 permasalahan yang ada dalam wacana tersebut. Nah, silakan Rafli untuk menyebutkan permasalahannya. Bagaimana hubungan kenaikan nomor atom suatu unsur dengan jari-jari atom dalam tabel periodik unsur? Oke, boleh. Itu yang pertama. Tadi bagaimana kenaikan nomor atom suatu unsur dengan jari-jari atom dalam tabel periodik unsur ya? Ya, Bu. Ya, untuk satu lagi apa? Satunya
bagaimana hubungan jumlah kulit atom suatu unsur dengan jari-jari atom dalam tabel periodik unsur? Oh bisa itu juga. Berarti bagaimana hubungan kulit atom? Oh, bagaimana hubungan jumlah kulit atom dengan jari-jari atom dalam tabel periodik unsur ya? Menyebutkan dua permasalahan ya. Nah untuk permasalahan yang pertama nih, tanpa kalian membaca terlebih dahulu, coba kalian sebutkan jawaban sementara untuk pertanyaan pertama, bagaimana hubungan kenaikan nomor atom dengan jari-jari atom. Ada yang bisa? Coba Muhammad Rafli, silahkan sebutkan. Semakin bertambahnya nomor atom, maka jari-jari atom akan semakin kecil. Semakin bertambahnya nomor atom, maka jari-jari atom akan semakin kecil. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, nanti jawabannya akan kita cari tahu setelah ini ya. Sekarang untuk permasalahan yang kedua itu tadi bagaimana hubungan jumlah kulit atom dengan jari-jari atom kan? Nah, bagaimana jawaban sementara? Dalam satu golongan jumlah kulit atom semakin banyak sehingga jari-jari atom akan semakin besar. Oh iya, bagaimana hal itu terjadi? Kenapa dari atas sampai bawah jumlah kulit atom semakin banyak sehingga berpengaruh kepada jari-jari atom? Kita akan mengetahuinya setelah ini ya. Silakan tabel ya di LKS. Kalian silahkan isi. Di situ ada unsur-unsur dari golongan 2A dan unsur-unsur dari periode 3 ya. Nah, silahkan kalian cari di sumber-sumber yang telah Ibu kasih. Kalian cari konfigurasi elektronnya bagaimana, lalu jumlah kulit atomnya bagaimana, dan gambar atomnya sendiri bagaimana. Silahkan, waktunya 5 menit dari sekarang. Bagaimana? Semuanya sudah mengisi tabel yang ada pada LKS? Sudah, Bu. Oke, kita ambil contoh dua unsur dulu ya dari golongan 2. Silahkan untuk menggambarkan bagaimana letak elektron menggunakan model atom Niels Bohr pada unsur berilium dengan unsur magnesium. Silahkan Rafli, kita tulis dulu ya, ini untuk golongan 2. Silahkan, bagaimana model atomnya? Nah, untuk unsur berilium ini konfigurasi elektronnya ada 2. Berarti elektronnya ada 4 ya. Dan seperti ini, betul. Untuk gambar atom Niels Bohr-nya. Lalu untuk unsur magnesiumnya, elektronnya ada 282. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya untuk periode ketiga. Silahkan gambarkan ke depan. Kita tulis dulu ya, periode 3. Selanjutnya untuk unsur-unsur di periode ketiga, coba tuliskan konfigurasi elektron dari unsur natrium, magnesium, dan juga aluminium. Dan gambarkan juga seperti ini atomnya, gambar atom. Silahkan. Nah, ini sudah ya beberapa yang ada pada tabel yang sudah kalian isi. Nah, setelah informasi-informasi yang telah kalian dapatkan, kalian sudah isikan melalui tabel untuk yang soal tadi. Nah, selanjutnya kalian diminta untuk menjawab 5 soal dalam LKS. Ibu beri waktu selama 5 menit. Silahkan untuk menjawab soalnya. Nah, untuk soal yang selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan jari-jari atom dan bagaimana perbandingan jari-jari atom pada unsur-unsur golongan kedua. Silahkan Rafli, untuk soal selanjutnya jawab. Jari-jari atom merupakan jarak dari inti atom sampai kulit terluar. Berdasarkan gambar atom Niels Bohr yang telah dibuat, terlihat bahwa jari-jari atom unsur Be lebih kecil dari Mg, Mg lebih kecil dari Ca, Ca lebih kecil dari Sr, Sr lebih kecil dari Ba, Ba lebih kecil dari Ra. Iya, betul ya. Dilihat dari ini saja, contoh Be dan Mg, terlihat bahwa unsur jari-jari atom dari unsur Be lebih kecil daripada unsur Mg. Untuk soal selanjutnya, dalam satu golongan bagaimana pengaruh jumlah kulit atom terhadap inti atom, dan bagaimana pengaruh jumlah kulit atom terhadap inti atom dalam menjelaskan jari-jari atom. Silahkan. Dalam golongan 2A, unsur-unsurnya memiliki jumlah elektron dan kulit yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan jarak antara inti dengan kulit terluar jari-jari atom pada setiap atom berbeda-beda.
Pada tabel 1, unsur Ra memiliki kulit atom yang lebih banyak dari unsur lainnya. Hal ini besar jarak inti ke kulit terluar semakin besar sehingga jari-jari atomnya semakin besar. Sehingga jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar. Oke, untuk soal selanjutnya yang nomor 3. Nah, berdasarkan informasi yang telah kalian dapatkan nih pada tabel 1, nah, coba gambarkan bagaimana grafiknya, grafik jari-jari atom pada golongan 2. Ya, betul ya. Jari-jari atom untuk golongan kedua itu dari unsur barium hingga unsur radium ini semakin ke bawah berarti semakin besar. Dilihat dari grafiknya. Oke, selanjutnya soal nomor 4 nih. Nah, soal nomor 4 ini dalam satu periode bagaimanakah pengaruh dari muatan inti yang semakin banyak terhadap jumlah kulit yang tetap? Lalu bagaimana hal tersebut menjelaskan mengenai jari-jari atom? Silahkan untuk dijawab. Dalam tabel 2, pada periode 3, unsur-unsur yang memiliki jumlah kulit yang sama akan tetapi memiliki jumlah elektron yang berbeda-beda. Unsur Ar dalam satu periode memiliki elektron valensi terbanyak sehingga gaya tarik-menarik antara elektron dan proton di inti semakin kuat. Akibatnya jarak antara kulit terluar dengan inti semakin kecil sehingga jari-jari atomnya pun kecil. Sedangkan pada unsur Na sebaliknya, karena memiliki elektron valensi lebih sedikit dari unsur-unsur lainnya, menyebabkan gaya tarik-menarik elektronnya semakin lemah sehingga jarak antara inti dengan kulit terluarnya semakin besar. Dapat disimpulkan bahwa jari-jari atom dalam satu periode semakin kecil. Oke, untuk nomor selanjutnya nih, nomor 5. Nah, tolong gambarkan bagaimana grafiknya, grafik jari-jari atom pada periode ketiga. Silahkan. Ini hapus saja nomor atom dan unsurnya. Ya. Oke, nah bagus ya. Seperti ini grafik jari-jari atom dari periode 3. Nah, alhamdulillah ya untuk soal-soal dari LKS telah terjawab semua. Nah, berdasarkan semua informasi yang telah kalian dapatkan, coba Rafli silahkan untuk simpulkan mengenai pembelajaran pada hari ini. Jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar. Hal ini karena jumlah kulit atom dari atas ke bawah semakin besar sehingga mengakibatkan jarak antara inti dengan kulit terluar pun semakin besar. Jari-jari atom dalam satu episode dari kiri ke kanan semakin kecil. Hal ini karena jumlah elektron dan proton dari kiri ke kanan semakin besar yang menyebabkan gaya tarik-menarik elektron semakin kuat pada unsur Ar. Akibatnya jarak antara kulit terluar dengan inti semakin kecil. Nah, dari jawaban-jawaban kalian semua ini tidak ada yang salah ya, akan tetapi ada beberapa yang Ibu akan luruskan. Nah, seperti yang kita tahu ya bahwa bentuk suatu atom ini bulat. Ya, bulat, digambarkan bulat seperti ini. Lalu di dalam atom itu ada yang namanya inti. Nih di tengah-tengah. Nah, di dalam inti ini ada yang namanya proton. Sini proton. Dan di kulit terluar atau di kulit-kulit atom ada yang namanya elektron. Nah, elektron ini kan bermuatan negatif. Lalu proton bermuatan positif. Nah, kedua hal ini akan saling tarik-menarik. Saling tarik-menarik. Sehingga kita lihat ya dalam tabel periodik unsur memiliki elektron yang berbeda-beda sehingga kekuatan tarik-menarik antara proton dan elektron dalam suatu atom ini akan berbeda-beda pula. Contohnya tadi untuk golongan kedua, dia itu dari atas ke bawah kulitnya akan semakin besar ya. Nah, kita ibaratkan kulitnya itu seperti berlapis-lapis seperti ini ya. Nah, jari-jari itu kan merupakan jarak antara inti ke kulit terluar. Nah, ini merupakan jari-jari atom. Tadi
tadi pada tabel telah dijelaskan bahwa unsur-unsur dari golongan 2 dari atas ke bawah itu semakin besar, sehingga kulitnya pun semakin besar, jumlah kulit atomnya itu semakin besar. Lalu jari-jari atom atau jarak dari inti ke kulit atomnya dari atas ke bawah itu semakin besar pula. Nah, bagaimana dengan dalam periode 3 tadi, walaupun si kulit atomnya itu sama semuanya, akan tetapi jumlah elektronnya itu berbeda-beda. Nah, untuk periode yang ketiga itu elektron yang paling banyaknya itu unsur apa? Unsur argon ya, unsur argon. Unsur argonnya itu memiliki elektron valensinya berapa? Nah, begitupun juga dalam satu periode. Dalam satu periode, meskipun jumlah kulitnya sama, akan tetapi jumlah elektronnya berbeda-beda. Seperti halnya tadi ya, ada hubungannya dengan tarik-menarik. Kalau misalkan elektronnya sedikit, itu kekuatan tarik-menarik antara proton dan elektronnya juga akan semakin sedikit. Dan dalam periode ketiga itu, semakin ke kanan, jumlah elektronnya itu semakin banyak. Hal ini berarti untuk unsur argon ya, yang paling kanan, berarti itu memiliki elektron yang banyak, dan sehingga kekuatan tarik menarik antara elektron dan protonnya akan semakin kuat, sehingga jari-jari atomnya akan mengecil. Itulah sebabnya kenapa jari-jari atom dari periode ketiga atau dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin mengecil, dan mengapa jari-jari atom dari golongan kedua atau dari satu golongan dari atas ke bawah semakin besar. Seperti itu, dapat dimengerti? Dapat, Bu. Nah, sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini mengenai jari-jari atom telah selesai. Semuanya bisa mengerti? Mengerti. Ibu telah memberikan kalian tugas untuk lebih mendalami mengenai jari-jari atom. Tugasnya itu dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya kita juga akan membahas mengenai sifat periode unsur yang kedua, yaitu energi ionisasi. Silahkan dibaca-baca terlebih dahulu ya. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.